Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik semangat pagi buat teman-teman asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah semangat pagi buat kita yang masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik ya, hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, yaitu tentang bagaimana caranya kita membangun semangat pagi ya, karena di pagi hari ini adalah menentukan langkah kita untuk beraktivitas di siang harinya. Nah, ini kebetulan saya sedang bermain ya, ini di Jakarta ya, ini masih di sekitar Menteng ya, sekitar Menteng. Nah, ini khususnya teman-teman yang ada di Jakarta ya, Mas Robert Edward ya, ada Murni Husen, ada Ira Alma, dan seterusnya ya. Selamat pagi semuanya ya, juga teman-teman yang lain ya. Ini suasana pagi di Jakarta ya. Kebetulan saya tadi bermalam juga di sini, sehingga ini habis sarapan pagi ya, habis sarapan pagi nih. Saya sempatkan menyapa teman-teman semua agar kita semakin semangat ya, semakin termotivasi untuk menatap masa depan yang lebih cerah ya gitu. Nah, begini teman-teman ya, di dalam kita mengawali pagi hari ya, itu memang ada beberapa tips ya agar kita menjadi tumbuh dan berkembang menjadi semakin sehat, menjadi semakin damai ya, bahkan menjadi semakin bahagia. Nah, saya awali dari kegiatan pagi ya, kegiatan pagi yang saya lakukan ya, walaupun ini sedang tidak di rumah ya, tetapi dimanapun berada ya, kita memang harus bersemangat ya. Nah, tip-tip itu yang pertama ya, usahakan kita itu bangun pagi teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa bangun pagi, nah itu ini juga akan memberikan secara mental kita jauh menjadi lebih tenang ya, karena dengan bangun pagi ini membuat kita menyambut alam ini ya, ini dengan nyaman, dengan tenang, itu seperti itu. Nah, bangun pagi, tadi pagi saya bangun jam 4 pagi teman-teman ya. Jam 4 pagi. Nah, itu kegiatan pagi yang paling ya menguntungkan buat kita yang khususnya masih mengalami anxiety, psikosomatik ya. Ini juga sebagai terapi ya. Jadi ini yang kedua ya. Yang pertama adalah bangun pagi, kemudian yang kedua mandi pagi teman-teman ya. Jadi begitu bangun ya, nah kemudian kita mandi teman-teman. Nah, dengan mandi pagi ini manfaatnya luar biasa ya, luar biasa, sehingga
suasana segar ya di pikiran kita, kemudian di tubuh kita ini betul-betul mengalir ya, mengalir melalui energi yang ada di dalam air ya, membersihkan tubuh kita. Nah akhirnya kita menjadi pikiran juga bersih ya. Nah akhirnya kita bisa berpikir jernih teman-teman ya. Nah dengan seperti itu maka ya buat kita yang masih mengalami kecemasannya tinggi ya, kemudian pikiran masih negatif, ini akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk membuat pikiran kita jauh menjadi lebih tenang, menjadi mudah berpikir positif ya. Nah ini karena diawali dengan mandi pagi. Nah setelah mandi pagi ya kita lanjutkan yaitu dengan meditasi teman-teman ya. Meditasi, jadi meditasi atau mungkin beribadah ya, itu samalah, intinya kita istilahnya menenangkan pikiran ya, membangun konektivitas antara diri kita dengan Sang Pencipta ya, mungkin melalui ritual-ritual, melalui doa, melalui sembahyang ya, dan seterusnya dengan cara kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah itu juga membuat kita menjadi semakin tenang ya, semakin tenang di pagi hari itu ya. Jadi kita istilahnya ya melakukan hal-hal yang bersifat ibadah itu seperti itu setelah mandi pagi ya. Nah setelah itu kemudian kita susul lagi ya, susul lagi itu dengan kegiatan olahraga ringan teman-teman ya. Nah olahraga ringan itu bisa misalkan dengan jalan-jalan ya, jalan-jalan ini tadi pagi saya jam 5 ya, jam 5 sampai jam setengah 6 lah, itu saya turun ke bawah ya, itu di jalan bawah ya, kan ada jalan itu jalan-jalan di situ. Nah itu ternyata membuat kita menjadi lebih siap untuk beraktivitas ya, karena istilahnya sebagai warming up lah, sebagai pemanasan kita. Nah kita awali dengan gerak jalan, yaitu dengan jalan kaki. Nah seperti itu, dengan seperti itu juga akan membangun kekuatan fisik kita ya, yang tadinya ketika kita jalan kadang masih oleng, masih sempoyongan, ini akan menjadi lebih stabil ya, karena terlatih ya. Jadi semuanya itu adalah skill teman-teman ya, harus kita latih. Nah itu. Nah setelah itu kemudian kita istirahat sejenak ya. Setelah kita melakukan gerak badan ya, kemudian istirahat sejenak ya, kemudian kita menata ulang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di siang harinya nanti ya. Nah diawali dengan kita ada istilahnya jurnal syukur ya, jadi mensyukuri apa-apa yang sudah kita dapatkan ya. Contohnya kita mensyukuri yang pertama, kita masih bisa bernafas dengan lega ya, kita bersyukur bahwa kita menjadi semakin sehat, menjadi semakin kuat, semakin energik, semakin produktif ya, semakin kreatif dan seterusnya. Nah itu kita syukuri ya. Nah bila perlu itu ditulis teman-teman. Nah setelah itu nanti kita membuat kita menjadi semakin tenang lagi ya, semakin tenang lagi, semakin istilahnya percaya diri juga ya, bahwa kita ini sebenarnya mendapatkan beberapa nikmat yang cukup bahkan sangat luar biasa ya, yang harus kita syukuri. Nah itu yang jadikan istilahnya dasar untuk melangkah kegiatan-kegiatan di siang harinya teman-teman, sehingga rasa-rasa seperti mungkin yang kadang suka masih keliengan ya, masih sempoyongan, kemudian perasaan seperti khawatir, was-was, itu juga akan terkikis karena kita optimis ya. Jadi kita bangun dengan syukur ya, disertai dengan optimis dengan apa-apa yang sudah kita dapatkan, itu seperti itu. Nah kemudian berikutnya yang keempat ya, yaitu kita rencanakan kegiatan dalam satu hari ya. Dalam satu hari itu kita nanti mau kegiatannya apa saja, nah itu direncanakan ya untuk kita laksanakan. Jadi di pagi hari itu biasakan seperti itu teman-teman ya. Contohnya misalkan
pada hari ini ya. Nah ini nanti saya setelah sarapan selesai ya, nah ini nanti rencana mau melanjutkan perjalanan yaitu ke Sukabumi. Nah contohnya seperti itu. Nah itu juga untuk menyiapkan mental supaya di dalam perjalanan nanti bisa menikmati ya, menikmati perjalanan itu. Jadi semuanya itu bisa kita terapkan sebagai terapi ya buat kita yang masih merasa belum percaya diri karena gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Nah setiap momen, setiap kegiatan itu usahakan kita ambil hikmah positifnya, yaitu semuanya sebagai pembelajaran yaitu sebagai pembelajaran terapi agar diri kita menjadi semakin kuat. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin kita juga bagi orang-orang yang mungkin mau berangkat bekerja ya, mungkin mau berangkat ke kantor ya, mungkin mau bisnis berdagang dan lain sebagainya, sama seperti itu ya. Jadi pokoknya kita usahakan setiap momen kegiatan ini adalah sebagai langkah terapi ya. Ketika kita masih merasa belum begitu kuat, nah ini sebagai latihan untuk menguatkan diri. Ketika kita merasa secara mental katakanlah kita juga masih ragu ya, nah ini sebagai latihan agar kita menjadi langkahnya semakin pasti, semakin berani, semakin kuat, semakin mantap. Nah caranya seperti itu teman-teman, sehingga nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama tahu-tahu ternyata kita sudah berubah ya, dan ternyata sekarang sudah energik ya, sekarang sudah mentalnya kuat, kita sudah istilahnya bisa produktif, kita bisa kreatif kembali. Nah itu yang diraih seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau kita tidak punya semangat ya, apalagi kita istilahnya selalu pesimis ya, nah ini yang kadang membuat penderitaan kita itu menjadi semakin berlarut itu. Jadi ini memang yang namanya gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, ini beda dengan penyakit-penyakit yang lain teman-teman ya. Kalau penyakit yang lain ya, begitu kita merasa tidak nyaman memang kita harus istirahat ya. Nah ini uniknya untuk gangguan ini ya, ini dalam kondisi apapun nah kita usahakan itu beraktivitas. Nah dengan seperti itu yaitu jadi walaupun masih ada sensasi, anggap saja itu aktivitasnya sebagai terapinya. Itu seperti itu yang kadang memang susah ya, yang susah kita harus memaksakan diri. Tetapi kalau kita sudah menyadari seperti itu, nah akhirnya kita sudah terbiasa teman-teman ya. Ketika sudah terbiasa ya kita sudah tahu ya, sudah bisa cuek ya, cuek terhadap hal-hal yang istilahnya merintangi kita. Jadi semuanya itu adalah pembelajaran ya. Jadi kita memang ya harus berubah ya, harus berubah dari tahap yang katakanlah kurang baik, nah kita perbaiki dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Jadi hidup itu memang tidak ada yang abadi ya. Hidup itu adalah perubahan. Jadi yang abadi ya perubahannya itu ya. Jadi kita selalu berubah antara diri kita yang kemarin, yang sekarang dan besok itu berbeda semua ya, berbeda semua. Makanya buat teman-teman ya yang misalkan kemarin kita masih merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman ya, nah hari ini harus berubah ya, harus berubah. Ternyata sensasi itu sudah berkurang ya, sensasi itu sudah membaik. Nah itu harus seperti itu teman-teman ya. Dan itu bisa ketika memang diawali dari pikiran kita itu optimis, mengarahnya ke situ gitu loh. Jadi yang kelima ya, ini tekniknya memang kita harus masa bodoh lah ya, masa bodoh dengan sensasi itu seperti itu. Jadi sensasi itu jangan dirasa-rasa ya, tetapi justru kita abaikan. Nah ketika kita bisa mengabaikan sensasi, kita bisa melupakan, dan disitulah nanti kita mulai sembuh sebenarnya yang seperti itu ya. Jadi memang semuanya itu harus kita sadari, kemudian harus kita ubah ya, ubah diri kita ya. Tetapi kalau kita selalu sadar dan tahu istilahnya
trik-triknya ya, pendekatan-pendekatannya seperti yang sering saya sharingkan pada teman-teman, itu pasti bisa teman-teman. Jadi saya optimis ya, buat teman-teman yang masih istilahnya merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman, itu pasti akan membaik, pasti akan sembuh, semuanya akan sembuh teman-teman ya. Yang penting kita optimis dan selalu berikhtiar dan istilahnya selalu sharing ya, selalu sharing, selalu belajar ya, pasti akan ditemukan dengan jalan ya, dengan jalan yang terbaik lah, dengan jalan terbaik untuk menuju ke kesembuhan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya itu untuk membangun semangat pagi kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan karena saya masih mau beraktivitas lain juga ya, lain juga di tempat lain, nanti kita melanjutkan perjalanan kita. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, salam sehat, salam damai, dan salam bahagia.